Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 132 sampai 133. Hari ini kita mempelajari tentang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Ibu jelaskan, simak baik-baik. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia pada buku tema halaman 132 sampai dengan 133. Pada peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan dan hewan untuk kehidupan hidup masyarakat Indonesia. Ibu jelaskan, sumber daya alam tumbuhan diantaranya. Yang pertama, tanaman pangan. Tanaman pangan adalah semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya alam. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sumber daya alam tumbuhan yang kedua, tanaman industri. Ibu jelaskan apa itu tanaman industri? Tanaman industri adalah semua jenis tanaman yang merupakan bahan baku dalam industri. Tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Yang ketiga, tanaman hutan. Tanaman hutan adalah suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu yang menempati daerah yang cukup luas. Tanaman hutan terdiri atas tanaman pinus, jati, mahoni, waru, dan pakis. Nah, tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan perlindungan hewan. Kalau tadi kita membicarakan tentang sumber daya alam tumbuhan, sekarang kita membicarakan tentang sumber daya hewan. Di antaranya yang pertama, hewan liar. Nah, apa itu hewan liar? Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di habitat mereka, di alam bebas. Nah, di alam bebas itu bisa di mana saja, baik di hutan belantara, laut, rawa, dan lain-lain. Contoh hewan liar diantaranya harimau, kera, orang-utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Yang kedua, hewan ternak. Nah, hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Contoh hewan ternak diantaranya ayam, itik, sapi, dan domba, dan lain-lainnya. Berikut kita masuk di pembelajaran 4, mata pelajaran yang sama, IPS. Buka buku tema halaman 140 sampai 141. Kalau tadi kita membicarakan tentang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia, sekarang kita mempelajari tentang persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya alam
bahan tambang pada buku tema halaman 140. Pada peta tersebut terdapat bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Berikut jenis-jenis bahan tambang. Yang pertama adalah minyak bumi. Ibu jelaskan. Minyak bumi tersebar di wilayah Papua, Cepu, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Jambi. Manfaatnya atau manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan bakar kompor gas, pendingin ruangan, dan bahan bakar transportasi. Jenis bahan tambang yang kedua, batu bara. Nah, batu bara terdapat di Bukit Asam, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Manfaat dari batu bara adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pendukung industri baja, dan aluminium. Yang ketiga, tembaga. Nah, tembaga terdapat di Pacitan, Jawa Timur, Katingan, Kalimantan Tengah, Donggala, Sulawesi Tengah, Toli-Toli juga di Sulawesi Tengah. Manfaat dari tembaga sebagai campuran alat inti mikroba dan alat transmisi otomotif. Jenis bahan tambang yang keempat, besi. Besi terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, Cilegon, Banten, Pulau Derawan di Kalimantan Utara. Manfaat besi adalah sebagai bahan perabotan rumah, peralatan mesin, dan keamanan. Juga sebagai bahan pembuatan pipa. Jenis bahan tambang yang kelima, timah. Timah terdapat di Pulau Bangka Belitung, tepatnya di daerah Manggar. Manfaatnya penyambung logam atau disebut dengan solder, lapisan pada baja, dan bahan pembuatan kaca. Yang keenam, batu kapur. Batu kapur ini terdapat di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Manfaatnya bahan untuk membuat semen dan batu bata. Yang ketujuh, yudium. Yudium terdapat di Semarang, Jawa Tengah, dan Jombang, Jawa Timur, dan juga di Aceh. Manfaat yudium untuk mencegah gangguan kelenjar tiroid. Yang kedelapan adalah asbes. Asbes terdapat di Kuningan, Jawa Barat, Papua, Pulau Halmahera, dan Pulau Seram di Maluku. Manfaatnya bahan atap dalam proses pembuatan rumah. Yang kesembilan, marmer. Marmer terdapat di Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Manfaat dari marmer adalah bahan bangunan, yaitu lapisan lantai. Jenis bahan tambang yang ke-10, belerang. Belerang terdapat di Jawa Barat seperti Gunung Tangkuban Perahu, Danau Putri, Gunung Galunggung, Gunung Ceremai, dan Telaga Bodas. Manfaat dari belerang adalah untuk bahan pembuatan sabun antiseptik. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPS pembelajaran 3 tentang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia, dan pembelajaran 4 tentang persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia.